Cynthia Lamusu. Meki gua namanya Cynthia. Kawa-kawa. Mana kawa-kawa? Dengerin aja dulu memekan ke memekan. Yang gitu. Welcome back to Sebat bro. Sebatang Sebat. Namanya sebat kan sebatang ya. Bener, sebatang cabut. Sebatang cabut. Sebat itu adalah enggak dong. Sepenggal bacot. Kita kedatangan nih tamu kali ini. Dari mana sih? Afrika. Iya, aku itu harus kompeles mana ini? Amerika mananya si Amedini gitu kan. Kita jangan kenalin dulu ya. Jangan kenalin dulu. Biarin ada yang mau lewat nih. Lewat dah kalau mau lewat ya. Silakan, monggo. Iya. Keren dah ya, bubar. Jadi gini. Episode kali ini benar. Ini keberapa ya, Bang? Ke-6 kalau nggak salah sih. Ke-7. Harusnya. Ke-7 ya? 7, 6, 7, 8. Coba tebak ke bawah. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya. Boleh dong. Jadi Jadi Yas, kita bakal bahas apa nih Yas? Di episode hari ini kita bahas tentang bucin. Budak cinta atau buta cinta? Enggak, budak. Oh, nggak boleh. Itu di ini ya. Please, daripada gue diserang tiba-tiba ya kan. Jadi bisa budak cinta, bisa buta cinta. Oke. Gimana lu ngalamin ya? Lo pernah ngalamin nggak lo? Oh, dari gue dulu. Jadi budak apa buta? Kalau gue sih lebih baik jadi budak yang mengalah. Sebenarnya itu bukan budak. Ini defensif aja sih. Defense aja. Apa tuh? Enggak, budak cinta nggak ada lah. Itu kan bagian dari effort. Ya kan? Nah, cuma kan sekarang nih suka dicengin sama tongkrongan. Bener, gitu kan? Kerasa banget kan? Iya kan? Bucin banget sih lu. Kenapa sih giliran disuruh pulang beneran pulang? Ya kan? Kayak lu. Pulang suruh pulang. Iya, Bang. Datang PAP. udah sampai kantor nih gitu kan. Iya kan? Laku dong. Ini malu-malu anjing. Tapi jujur gua tuh orangnya yang bucin banget, sumpah. Iya kan? Gua juga makanya di sini angkat bucin. Angkat tangan. Oke, jadi kita punya 2 bucin di sini, kita bakal korek, ya kan? Lu kalau nggak bucin berarti lu nggak cinta tau. Makanya gue bilang itu bukan bucin sebutannya. Makanya gue nggak setuju dengan istilah bucin. Apa dong? Nah mungkin gue membela kalian nih, bela kalian dalam arti itu adalah bukan karena itu kan kita lakukan memang sih kadang-kadang rasanya terpaksa, ya kan? Karena misalkan kita lagi asik nongkrong nih, kalau gue sebagai cowok ya kan, lu cewek nih, nanti kita share bedanya di mana. Gitu kan. Kalau gue sebagai cowok, misalkan lu lagi asik nongkrong, tiba-tiba nih ada yang gangguin nih. Rese, ngambek, miss call banyak. Iya, nggak diangkat, panjang, ya kan? Kesindir say. Nggak apa-apa, emang begitu tujuannya. Kok mati? Oh enggak. Bukan mati, di Nah, kalau gue itu pas lagi nongkrong terus tiba-tiba ditelepon, ya kan? Risih juga sih. Lu risih nggak berdua? Gue sih gak ngelakuin itu, tapi maksudnya bucin taraf gue tuh yang biasa-biasa aja, tapi komunikasinya tuh terus aja begitu sih, lebih tepatnya. Nah, karena gue LDR, jadi gue pelaku yang gimana nih? menelpon. Pelaku yang menelpon. Oh, tapi dia si cewek yang bikin cowok jadi bucin. Enggak juga sih, jadi kayak kasarnya itu tergantung dari gimana lo komunikasi di awal, perjanjian lo sama si cewek atau si cowok itu. Deal-dealannya? Iya. Taruh dia siapa sih? Kita belum kenalin lo. Bener sih dia. Perlu banget ya. Kenalan dulu deh. Kenalan dulu, namanya siapa sih? Temen saya. Namanya siapa ya? Coba sih namanya. Namanya Denada. Wih, Denada. Enggak, Cynthia. Cynthia Lamusu. Meki gua namanya Cynthia. Bukan Lamusu tapi Lamasya. Lamasya bodoh. Balik ke topiknya. Balik lagi kan? Nah, kalau yang tadi gue bilang itu bukan bagian dari walaupun memang ternyata kita ngerasa terpaksa. Nah, mungkin kalau misalkan ngerasa terpaksa
di lingkungan lu itu lu dikira budak cinta. Karena kenapa? Lu belum mau balik, cuma lu memutuskan balik biar siang telepon nggak ngerasa nggak ngerasa apa namanya kayak dicuekin, nggak diturutin. Kan perempuan pengennya gitu. Lebih diturutin mulu. Gue bikin pelurusan, nggak excuse dong. Lebih ke ada pelurusannya. pelurusan Kita nih. denger nih. Kalau dari sisi cewek ya, secara gue cewek yang dan gue ngalamin itu lebih kayak oke, gue nggak bikin khawatir pasangan gue nih, selama dia tenang ya gue respect dia, that's it. Ya nggak dia dong. Oke, cuma kenapa lu nelfon? Karena gue khawatir kayak dia ngobrol sama siapa sih, dia happy sama siapa sih. Nah dari sisi cowoknya seperti apa nih, gitu. Oh lu kadang-kadang tuh cewek kayak gitu cuma pengen ngelihat reaksi si cowok ya? Nggak ngeliat reaksi, lebih kayak dia kasih effort nggak sih sama gue. Oke, bener kan, balik lagi kan ke pengorbanan. Iya, effort dong. Ya kan, lu sacrifice dong. Ya kan, lu lebih mengorbankan waktu lu bersama teman-teman. Salah ya? Bener kan, pengorbanan dia ngomong. Effort dan pengorbanan is totally different dong. Oke, Mau lu gimana baik. sih? Mau lu gimana? Maksud gue tuh kalau misalkan lu udah melakukan sesuatu, lu pasti mengorbankan sesuatu, men. Muncrat kan? Droplet. Nggak, contohnya tuh kayak misalkan kayak yang tadi case-nya tuh. Lu belum mau pulang. Tapi terpaksa pulang untuk menjaga perasaan kalian sebagai cewek. Gitu. Jujur mungkin dia ya, gue enggak sih, enggak gitu. Kan gue bilang ini kan enggak back to the topic ya. Kayak komunikasi di awal, perjanjian lo di awal seperti apa, komitmennya seperti apa, terus hubungan lo sama dia jarak dekat apa jarak jauh gitu. Paham nggak? Oke. Tapi lu jujur, lu pernah nggak ngalamin pacaran LDR? Pernah. Lu? Wah bukan lagi say. Gue sih nggak bisa. Lu Gue nggak juga nggak bisa. Nah, kalau Ya bias udah gimana lah ya. nih? Coba Gue kalau tahu Definisi. akan LDR, definisi bucin dulu deh. Definisi Menurut lu? bucin buat gue. Karena kan lu bucin banget katanya. Tapi lebih ke komunikasi aja gitu. Komunikasi. Intens gitu. Berarti bucin is komunikasi. Tapi kalau misalkan ibaratnya kayak aku nongkrong dulu ya Apa gitu itu? kan, ya udah nongkrong, Iya. aku ngeband ya udah ngeband. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi walaupun itu cuma jadi alasan. I don't know gitu maksudnya. Oh berarti. Ya makanya itu ya ada pub. Oh ada pub. Begitu gitu. ada pub makanya. Sebenarnya di saat pub itu lu bisa ngumpetin. Apa? Kamu jawab dulu. Ya kan? Bisa kan? Iya dong. Bisa kan? Gue setuju sama lo. Sebenarnya gue Bisa. nggak peduli itu benar atau enggak gitu, karena emang gue ya bangunnya karena komunikasinya aja. Kurang gitu. bucin menurut gue. Kurang bucin. Tapi kata dia mah itu udah terlalu bucin katanya. Oke, Kalau dari sisi orang-orang cowok juga nih, bilang, dari sisi cowok gua gue tuh pengen bucin. dengar. Kalau Gue. cowok, Gue nggak pernah mentreat dia itu harus ini harus itu, enggak. Pasangan lo untuk menjadi apa yang mereka tidak bisa berikan kepada lo. Jadi lo men-treat mereka sebagaimana diri mereka sendiri selama mereka nyaman. Do it what you want gitu. Selama emang ternyata itu demi kebahagiaan lo gitu kan. Cuma tuh itu bisa jadi backfire juga. Tapi Kadang-kadang kalau misalkan- gue yang ditreat sama si ceweknya cuek. Jadi mereka buat yang Siwon gitu gimana? Siwon. Balik lagi dong anjing. Apa anaknya ini? Anaknya Genderuwo, Kliwon. Serem Kliwon tuh dong, jangan monyet gitu dong. monyet. Monyet si buta bego. Salah. Kliwon. Sorry bro. Ya maklum. Iya. Kenapa? Lanjut. Ya maksudnya berarti lu kayak mempersilahkan dia untuk melakukan hal apapun yang dia mau. Iya. Termasuk kayak attack apa telepon attack tuh apa kayak tiba-tiba abusive phone. Telepon ngeganggu. Iya dong. Sebenarnya ini Itu balik gue. lagi ke proses sih. Proses. Gue pun pengenalan juga. orangnya ya. Iya, proses pengenalan orang termasuk proses lu menghadapi pasangan lu sendiri. Betul. How Betul. you react to Pasti the beda-beda. person that treat you Ya lah, itu well or pacar bad. lu apa binatang liar? Beda-beda karena Buas bener kayak sampai diiniin. Itu nyindir gue sih. Aing mau. Oke, lanjut guys. Enggak itu. Iya nggak sih? Ayo lu. Sebenarnya gini ya. Kalau gue menilai sebuah proses itu, lu pasti pernah ada yang namanya suka banget, cinta banget sampai ngira dia ini bakal jadi jodoh lu.
tapi ujung-ujungnya panas. Aduh. Ya kan, perih dong. Perih. Ya kan, lu pernah nggak? Bukan lagi. Bukan lagi kan, kayaknya baru 3 hari. 3 hari ya korengnya ya, say. Ada yang nangis deh. Kawa-kawa. Mana kawa-kawa? Oh iya. Kau ke Patablo lu. Kawa. Mau jadi apa ya? Oke, kalau dari sisi cowok nih, bukan menurut gue pertanyaan. Lu deh. Enggak, dari sisi cowok nih gue pengen tahu dong, yang kayak pertanyaan gue. Gimana caranya lo meyakinkan pasangan lo kalau lo bener-bener sayang sama dia dan bener-bener ya udah lo buat dia? Wah. Ngewe dong. Enggak ya? Sorry. Kebuka sendiri kan? Berarti dari episode kemarin bener ya omongan gua. Jadi memang nubi. Bercanda. Jam numpang. Bercanda. Enggak sih, kalau gua balik lagi di mana menurut gua waktu. Nah, makanya kenapa setuju nggak? Kan lu bucin banget, jadi gue hanya mencocokkan nih menurut cewek, menurut cowok. Ya dong. Jadi lu yang Kok jadi lu yang enggak? Iya. Jadi lu yang Loh, enggak, gue nggak interview di sini tuh, gue yang kayak melurus. Anda menjawab, kita bertanya. Oke, kalian bertanya, gue menjawab. Tapi di sini gue membuat conclusionnya, gue membuat kesimpulannya seperti apa nih menurut si bucin dan menurut si pembuat effort. Iya dong, ya nggak? Apa sih lu? Pelaku effort. Pelaku effort. Pelaku effort tuh gimana coba? Buat bahasa gue. Tuh apa lagi? Bias dulu gantian. Si bucin nih. Kenapa? Menurut lo, si pelaku effort ini udah cukup meyakinkan lo untuk membuat lo bucin sebucin-bucinnya ke dia nggak? Lu lagi PDKT gue biasa gimana sih? Gue jadi nanya ke sini. Enggak, ini kita buka point of view dari sisi laki-laki dan perempuan menurut perspektif masing-masing, ya nggak? Oke, jadi ya menurut dong. lu si pihak laki berarti pelaku effort. Iya. Gitu. Padahal kan juga ada. Ada juga yang bucin. Ceweknya, Cowoknya yang bucin banget. gue pun sempat ada sebenarnya. Gitu, cuma kan ini balik lagi perjalanan gitu. Makin sekarang enggak sih gitu mah fleksibel aja. Sama sih. Fleksibel Gimana aja ya? ya kan? Iya nggak sih? Coba. Terakhir lo bucin kapan? Lama banget. SMA kayaknya. SMA di mana gue masih yang ya pengen ada deket gitu loh, masih kenal baru namanya tete. Berarti itu bukan bucin, itu nafsu. Ya, mana ada aku cuek. Apalagi kalau bukan nafsu, bucin itu ya kan ujung-ujungnya pasti ya ke situ gitu kan. Namanya juga budak. Oke, dengerin aja dulu. Kememekan. Oh no. Bukan jadi. Ya kan? Dulu tuh sebelum ada bucin, istilahnya ya, ada bumek. Asal lu tahu budak kemep. Budak kemek. Oke. Terus karena sekarang udah berganti gaya bahasa jadi bucin gitu ya. Iya. Bahasa halus lah ya. Tapi Pengembangan aja. rata-rata kebanyakan yang ceng-cengan bucin itu terjadinya di tongkrongan laki, tahu? Bener gak sih? Enggak juga sih. Bucin gitu. Iya. Ya balik lagi, berarti kalau misalkan emang ternyata lu mau nahan gengsi lu ke si pihak cewek atau ke pihak tongkrongan nih. Kalau lu balik, kena lu bucin-bucinan. Kalau lu balik di saat dapat telepon atau lu udah mulai ngumpet-ngumpet teleponnya gitu kan, gua balik dulu ya gitu kan. Nah itu pasti itu. Tapi kalau di tongkrongan cewek tuh jarang kayak gitu, Mbak. Jarang. Ya udahlah. Karena kitanya yang ini justru kan yang nge-push. Yang gitu. Oh no. Udah sih. Yang nge-push. Gue sebenarnya mau menyelamatkan citra lu ya. Cuma lu sendiri yang menjebloskan diri kadang-kadang. Aku sih mancing. Ngobrolnya. Jadi kayak belum move on dari masa lalu. Iya. Udah. Gue pusing ini ya Allah. Jadi berarti kayak justru geng gue tuh yang 1-2 tuh yang dia gimana ya, gue nggak pernah ngecengin dia bucin gitu, tapi pas nongkrong tiba-tiba gue ngeliat dia lagi kayak berusaha untuk nelponin si cowoknya mulu aja gitu, dan sampai berkali-kali gitu. Ya udah, tapi gue nggak. Itu lebih ke trust issue kali ya.
bisa jadi ya soalnya kayak kenapa sih lo gitu, iya nih katanya si ini bilangnya kesini tapi tau teman gue bilangnya di sini nih, sebel banget lagi nelponin dari angkat. Itu bukan bucin, itu trust issue sebenarnya cowoknya aja yang bahas sendirian lagi gue di sini. Banyak panjang ya kalau dibahas. Emang nggak mau jujur aja? Enggak. Gini. Gue mau sedikit mengklarifikasi, mau meluruskan gitu. Apa tuh bos? Trust issue kayak yang tadi lu mention di awal gitu kan. Dimana deal-dealan. Enggak itu harusnya ada di depan. Transaction dong. Deal-dealan dong. Enggak dong, lebih ke komitmen dong. Iya komitmen dengan deal-dealan bahasanya transaction. Sekarang gini, yang menyatakan cinta siapa sih? Emang si cewek? Kalau menurut gue lo nggak bisa bilang kalau untuk hubungan ya buat gue lo nggak bisa bilang menyatakan cinta siapa, karena kalau lo suka sama orangnya dan lo mau menjalani hubungan itu dengan seseorang yang lainnya ya berarti lo menyatakan cinta satu dan lainnya. Lo nggak bisa dari satu pihak doang. Kalau satu pihak doang berarti yang satunya belum tentu cinta sama lo. That's it. Ya betul. Itu kan awalan. Benul iya. Belum absolut berarti. Kalau udah benul absolut. Bener betul gitu kan. Nah, kalau soal siapa yang menyatakan duluan, lo kalau udah dewasa nggak mungkin deh gue dulu, nggak, cowoknya dulu aja. Ya, tapi jarang sih gue ditembak. Gue nembak. Once you propose maksudnya beda konsep nih bro, pacaran sama propose. Iya loh. Berarti bucin ini hanya untuk mereka yang masih pacaran, bukan mereka yang udah punya komitmen hubungan rumah tangga. Itu maksud lo kan? Enggak. Tapi untuk semuanya. Nah, semuanya sih, gue general. Semuanya kan general. Sekarang gini deh, gue suka bingung sama yang tiba-tiba ngasih statement bucin, terutama dari pihak perempuan ya. Kalau misalkan lu udah memutuskan untuk berkomitmen, udah berumah tangga gitu kan, ya lu berarti harus membela yang namanya rumah tangga lu. Jadi wajar dong kalau misalkan emang ternyata pasangannya suruh pulang, ya pulang. Karena kan emang dia siapa tahu mau melakukan ibadah. Ya kan? Ibadah dong. Udah ibadah jatuhnya. Pernikahan. Iya, nikah. Tapi sebenarnya gini loh, kenapa perempuan sampai kayak gitu banget tuh sebenarnya tuh kayak itu over worry aja. Bukan over worry. Over. Enggak. Pikiran lu udah kemana-mana. Bukan, Mbak. Jangan, Mbak. Terus? Bukan. Ntar dulu. Ada pertanyaan gue nih. Cewek tuh butuhnya apa? Cowok butuhnya apa? Kalau menurut kalian berdua? Cowok butuh pangkuan ya. Kalau pengakuan nih ya. Oh, pengakuan, pangkuan dong. Pangku aku, Abang. Thank you. Anak pang bilang thank you. Oke. Jadi ya pertanyaan gue dong, please fokus. Karena gue baru putus cinta, Ella. Oke, kalau perempuan sebenarnya bukan butuh pengakuan bukan butuh apa ya? Lebih ke perhatian. Pertama perhatian, kedua kayak sebenarnya kalau base dari gue sendiri, gue butuh dikabarin aja udah gitu doang. Boleh? Iya. Abang mau? Bullshit. Gua sih realistis aja. Perempuan cuma butuh perhatian. Enggak sih. Tergantung orangnya. Kan tadi bias tuh ya kan. Kalau lu sendiri? Kalau gua tergantung komitmen di awal. Balik lagi. Lu komitmen di awal mulu tergantung. Iya, karena tergantung lo mau ngelihat relationship-nya cuman sekedar oke, kita pacaran aja nih. Atau lo lihat nanti. Atau lo yang kayak ya udah, gue mau serius sama lo, gue mau tua bareng lo. Ya udah, apa yang lo offer, Hidup apa yang gue offer. That's it. Hidup Gue komitmen bukan transaksi ya, beda nih. Betul. Komitmen di awal, konsistensi atas komitmen lo yang lo buat dengan pasangan lo. Nah, tadi lu mendinai hal itu. Gue dinainya di mana coba? Dinainya itu kalau misalkan emang kan lu balik lagi, lu mengharapkan dia itu mempropos sesuatu ke lu. Ya kan? Di saat lu tadi lu bilang sendiri, lu menerima orang itu berdasarkan apa tujuannya si cowok itu. Iya. Iya kan? Nah, berarti nggak bisa menotabenkan si cowok itu jadi bucin dong dengan dengan si cowok itu melakukan itu. Bingung kan? Bingung sama semua di sini juga bingung. Tenang aja. Enggak, maksud gue tuh kayak yang tadi kan lu bilang nggak semuanya. Udah ngorek kuku nih gue.
deh, bingung beneran. Jangan dong, gue udah ngelakuin kaki, udah bingung. Udah nakuk terus bang. Enggak sih, kayaknya nggak usah bingung sih. Kenapa bingung? Jawab aja yang tadi gue. Yang mana? Iya kan lu pun juga sebagai cowok, sebagai cewek, ujung-ujungnya lu lu memfilter juga kayak tujuan si cowok ini ngedeketin lu tuh apa? Ada nggak tujuan ke arah yang lebih lanjut? Nah berarti kan dari pihak cowok yang melakukan effort, bukan cewek. Cewek mah cuma tinggal nunggu doang. Kata siapa? Coba kita buktiin di sini. Gimana? Jadi krik gitu aja. Ya tapi biasanya kalau komitmen dibangun itu kayak gini sih mbak. Untuk umur-umuran kita yang sekarang nih ya sekitar 25-an ya, 25-an ke atas kan. Umur kamu berapa? Umur aku berapa? Umur dia berapa? Benar, kayak gitu-gitu. Enggak, saya masih seumuran sama mereka. Tenang saja. Nah. Biasanya kan kayak ditanya kita udah sama-sama suka nih, jalanin aja yuk, misalkan kayak gitu kan. Capek, kata si Bun. cowoknya. Terus si pihak cewek pasti bilang juga Tujuan lo tapi apa? tujuan lo apa gitu. Kalau lu jawabnya apa? Bak bulus. Tujuan gue sih ngaso aja udah. Minyak bulus. Ngaso. Ya minyak bulus. Enggak, bingung juga sih. Kalau misalkan lu tadi tanya lu apa? Kalau misalkan kita udah sama-sama suka gitu kan. Janganlah, kita profesional aja. Ya, udah sama-sama suka. Gue sih jujur makin kesini menghindari yang kayak gitu. Kenapa? Tapi lu udah dicecer kan sama mak lu? Iya, makanya Hidup lu apa hidup mak lu? Hidup gue. Oh ya udah. Makanya mau slow aja. Slow aja. Tapi di slow sana kan aja lah. Happy aja lah. Nyanyi shalalala gitu kan. Cuek-cuek aja. Iya. Mana ada aku cuek. Udah. Anjir jadi kemana-mana. Ayo. Kalau gue menghindari, kenapa gue menghindari? Karena balik lagi nih ke Siang Sinanda yang dibilang maksud dari deal-dealan di awal itu adalah kenapa gue nggak mau ada di fase yang pernah gue laluin. Ya. Trauma lah ya. Nah, gue nggak pernah mau ada di fase di gue laluin di mana gue ngerasa terpaksa. Nah, gue nggak mau. Oke. Itu yang mungkin dimaksud sama Sinanda itu deal-dealan di awal. Jadi gue lebih baik bilang di awal nih. Cynthia. Cynthia kan ada. Cynthia. Anggap aja lah, ubah aja gitu kan. Cynthia Nanda nama panjangnya. Iya. Boleh dong. Cynthia Nurnanda. Iya, si ribet. Ajeng. Udah Nur, Cynthia Nanda lagi kan. Iya. Ajeng. Jadi deal-dealan di awal, gue sama lu sampai sini doang ya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang baper, bilang either gue atau si pihak ceweknya. Katanya lu FWB Ji. Baru gue mau bilang anjir. Karena menurut gue jahat ya. Itu mah jahat loh. Kalau anjing gue masih Kok aku kan tadi profesional aja. Lo. ya kan? Oke, lanjut. Nonet. Enggak, lu mendingan dapat yang kayak gitu apa enggak? Nih kan lu misalkan nih lu jomblo nih. Ya kan lu jomblo, nanti misalkan ada cowok mendekati lu gitu kan. Lu pasti juga mau dong tahu tujuan dia itu apa. Oh iyalah. Ya kan? Iyalah. Nah, lebih baik dia ngomong di awal atau ternyata dia melakukan hal yang gak lu suka di saat lu menjalani hubungan itu. Kalau gue Iya. probation 3 bulan, gue lihat attitude-nya nggak bagus, Perpanjang nggak cocok kontrak. sama gue, ya udah, gue nggak lanjutin tuh pertanyaan yang gue kasih. Tujuan lo Oke. apa? Untuk kalian semua di sini, kalian bisa sama Nanda masih 3 bulan. 3 bulan pertama itu masih nggak apa-apa. 3 bulan berikutnya pertimbangan, ya. Iya dong. Jadi kalau ada yang mau, profesional dong. nah profesional intinya sih suka banget yang profesional kok. Kinerjanya tergantung kinerjanya ya. Kinerja hubungannya ya intinya. Betul. Kalau gue sih udah nggak ngeliat ke situ, jadi emang bener-bener udah gitu Iya, kayak selesai. nggak selesai. Jadi Oh, kayak udah. gue tanya dulu tujuannya apa. Kalau dia nggak ada Intention apa-apa. intention ke arah mana-mana gitu, nggak deh gitu. Walaupun padahal gue udah deket 7 Hmm. bulan gitu kan sama dia, enggak lah udah gue tinggal. 7 bulan betul. Nah cuma ini gue mau nanya ya, untuk kalian cewek-cewek itu kadang-kadang kalau gue ngerasa dari pihak cowok, cewek itu butuh perhatian lebih, bener nggak sih? Ya iyalah. Nah itu Kalau dari sebenarnya. cowok apa? Perhatian itu kan ibaratnya nih kalau menurut gue adalah
dimana once lo punya hubungan yang spesial, Sarange, kenapa lu masih bucin banget? Emang anaknya terlalu kebawa bucin, tekor sangeo gitu kan. Apa tuh? Gue lupa. Gue ngomong apa ya tadi? Lu sih muter-muter. Dasarnya? Oh iya, dasarnya cewek itu butuh perhatian lebih karena menurut gue di saat lo udah punya hubungan yang lebih intens gitu loh. Kayak menurut gue cukup lu berdua deh yang tahu sama Tuhan. Gue lebih ke intimate relationship. Jadi gue gue nggak pengen tuh yang namanya misalkan dituntut untuk kok lu nggak nunjukin sih pacar lu gitu kan dengan lu ngepost sama gue. Nah mungkin definisi bucin di situ kali. Ya kan? Sejuga gak sih kayak lu merasa terpaksa karena cewek lu itu over worry. Makanya tadi gue bilang over worry. Itu dia butuh bukan pihak cowok doang. Tadi butuh pengakuan tadi. Itu cewek ya butuh pengakuan. Yang cowok butuh pengakuan. Cowok cuma butuh di ngerti, enggak butuh pengakuan. Really? Setuju enggak sama gue? Lu cuma butuh ngerti, gue lagi pengen nongkrong, biarin nongkrong. Gue lagi pengen main bola, gue biarin main bola. Gue lagi pengen main sama teman-teman gue juga, ya udah biarin aja. Oke, gue punya satu pertanyaan sama lo. Gue punya satu pertanyaan sama lo. Kalau cewek lo itu cuek secuek-cueknya, seneng gue, sumpah. Berarti balik lagi, back to the person. Balik ke personal masing-masing. Cueknya itu dalam arti apa nih? Bukan ibaratnya kan kalau misalkan cuek soal yang tadi gue bilang gitu, misalkan gue mau nongkrong itu boleh aja gitu kan. Nah itu menurut gue, itu malah yang gue cari. Cuma kalau misalkan cuek kayak misalkan gue udah sampai rumah, lagi sama dia diganggurin, itu anjing juga gitu kan. Tapi dengan gue tar dulu nih, gue potong nih, gue lemas nih di sini. Bidan. Jajan ke warung gitu kan. Jajan nasi uduk. Iya kalau enggak ya balik lagi nasi goreng kikil. Open BO itu open BO. Abis jajan open BO. Enggak lah. Serem ya. Enggak itu cuma sebutan topik aja. Babat. Apa lu gemes kenapa? Iya, jadi gini nih. Kenapa? Seandainya kau tahu. Itu langsung aja. Enggak, seandainya nih. Kan lo bilang, ya udah gue enggak apa-apa cewek gue cuek. Tapi yang penting sampai rumah gue ketemu dia. Dan dia nggak cuek sama gue waktu di rumah. Tapi kalau misalkan dia itu cewek yang bener-bener sibuk dan sangat-sangat apa ya bisa dibilang sangat-sangat sibuk dan dia punya segudang aktivitas. Nggak aware lah sama lo. Bukan nama handphone sama dia kan udah balik ke rumah. Tapi komunikasi handphone. Udah balik ke rumah nih. Udah balik ke rumah nih. Lawan diranjang lah. Dia ngerasa ya udah yang penting diri gue di situ, gue ada di situ, lo di situ. Tapi dia sibuk, gimana tuh? Kalau misalkan emang ternyata gue dapet pasangan yang cuek, hey baby, tolong please, ya jangan cuek-cuek. Oh no, si biasa, tiba-tiba, lu rusak sendiri gue gimana? Sorry. Tapi kalau, please, jangan cuekin saya karena saya bisa lebih cuek dari itu ya. Sekarang gitu berarti aja deh. Berarti itu is not based on love dong kalau lo married. Enggak, makanya ya gue nggak bakal married berarti kalau misalkan kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan emang ternyata ini kan balik lagi ke journey lu menemukan. Oke. Nah, kalau misalkan gue udah menemukan di mana itu dia bisa tanpa harus gue jelaskan ya, itu dia bisa mengerti gue. Nah, dengan tidak mencueki tadi. Yang jelas sih kalau misalkan emang udah cuek seperti yang pertanyaan lu, itu kayaknya enggak. Karena di awal pun juga sebelum lu memutuskan ya, gue harus tahu aktivitas lu tuh apa. Ya aktivitas si ceweknya tuh apa gitu kan. Nih topiknya nih ya. Di highlight. Ya kan? Di typo juga. Walaupun ngomong aja typo ya kan? Iya, belibet kan? Iya parah. Semangat bro. Pas dia dapat opportunity itu, pas dia married sama lo, pas dia lagi bukan struggle sih, lebih kayak normal life-nya dia biasa-biasa aja dengan aktivitas yang normalnya dia, yang tetap hangout sama lo, pacaran sama lo. Tapi pas dia married sama lo, wah anjir, rezekinya dia di
opportunity-nya dia itu yang kayak meluap-luap, yang kayak sorry ya beb, bentar ya beb, gitu-gitu yang kayak lo harus ngerti gue ini buat family kita gimana tuh. Yes, betul. Yes. Nah, kalau gue sih ini karena gue belum menjalani atau gue belum ada di momen itu ya. Tapi kalau gue bisa menjawab sekarang, bacot-bacotan aja nih karena kita sepenggal bacot. Kalau gue, wih, bro, ambil lah. Masa sih rezeki ditolak gitu kan? Ambil aja. Ya gak sih? Lu mau number one gak ya? Iya, lu mau kan? Misalkan lu mau ambil ini, lu mau tekan kontrak ini, ambil. Iya, aku mau banget gitu. Sok ambil. Wih, senang saya gitu kan. Gitu, support aja, support. Enggak, gue sih bukan berarti itu bentuknya cuek ya. Itu bentuk support. Kalau gue merasa positive things. Kalau gue merasa itu bentuk support di mana di saat lu harus berpikir secara logis. Walaupun lo ditinggalin aktif dia ketemu lo tuh dia kayak harus keluar kota sebulan sekali baru ketemu lo. I've been there. Dan gue ya udah sih oke. Yang penting kalau emang ternyata ada apa-apa, kita masing-masing tahu sendiri aja ya gitu. Gitu pokoknya lu keep it, semuanya lu simpen aja serapat-rapat mungkin. Jangan sampai gue tahu, karena kalau tahu itu justru adalah pemicunya. Iya Nah, sih. kalau misalkan dari pihak cewek, misalkan kan gak untuk kemungkinan manusiawi, pihak cewek pun juga horny lebih gede, ya kan? Tapi asal lo tahu ya. Nah, nih lu cewek gimana? Nih misalkan suami istri nih, terus ditinggal suaminya meninggal, ibu tuh bisa nggak nikah sama sekali. Setuju gue bro. Setuju gue. Dia pun nggak menikah sampai tua tuh bisa. Betul. Tapi kalau cowok, kalau suami nih, kalau bapak-bapak nih, Maksimal 2 tahun. minimal setahun udah pasti nikah lagi. Nggak juga. Mungkin itu balik lagi egois perempuan tuh. Lu selalu menilai kalau itu tuh Gak bakal kelar, balik ke personal masing-masing. Betul, selain balik ke personal masing-masing, kalau gue bisa membela para pihak cowok di luar sana, tenang. Kan tadi si pihak cewek ngerasa paling setia ya kan? Sebenarnya bukan bentuk setia, Ya, lu kan tadi mention soal lu misalkan si lakinya meninggal, ini nggak kawin lagi, iya, ya kan? nggak kawin lagi. Kawin lagi. Nah, Mungkin. Tapi Tapi memang ada cowok pun juga mungkin yang kayak gitu. Ya benar sih. Nggak menutup kemungkinan. Ya nggak sih? Bener. Jadi nggak semuanya itu balik ke si- personal ya nggak sih? Iya, balik ke personal. Ya kan? Jadi jangan ngerasa kalian sebagai pihak perempuan adalah victim. Justru kalian sendiri yang memposisikan diri sendiri itu menjadi korban kadang-kadang. Sabar bung. Oke. Iya nggak sih? Life must go on. Baik. Iya. Atau itu topik sebelumnya ya. Hidup yes. Life must go on. Jadi tapi intinya gini, sebenarnya si cowok juga bisa jadi bucin, si cewek juga bisa jadi bucin. Benar nggak? Ya. Setuju nggak? Betul. Benar. Udah akurat tuh ya. Kalau itu udah benar berarti udah absolut, udah nggak bisa dinego gitu kan. Terus kalau misalkan tapi beberapa case gitu rata-rata si ceweknya justru yang lebih bucin banget gitu ya. Mostly sih. Iya, mostly ceweknya. Bucin itu kan sebenarnya budak cinta, tapi buta cinta juga. Tapi kadang cewek itu tidak bisa membedakan kalau menurut gue obses sama cinta. Ya nggak sih? Orang obses lo bisa kalau nih, oke, pertanyaan gue lagi nih buat kalian. Kok gue jadi kayak host Tanya ya mulu kan? kayak pembantu Iya baru. dong, gue mau tahu banyak nih. Gue mau tahu banyak nih, gengs. Lagi profesion beneran. Oke, definisi cinta untuk kalian itu apa? Wah, keren. Komen dong. Definisi cinta. Komen buat wajib. kalian Wajib. yang belum menemukan arti cinta yang sesungguhnya gitu kan. Nah, lu komen di bawah deh ya kan. Langsung aja komen. Komarin langsung. Nanti kita next kita bicarain tuh. Ya, kita bicara karena apa tuh arti cinta? topik ini nih soal bucin-bucinan ini nggak bakal pendek nih Nggak sampai di sini bakal. karena kita pun juga belum ketemu jawabannya. Banyak perspektif lain karena gue cowok sendiri sini, ini cewek berdua, gue serang. Enggak dong, enggak diserang. Sekarang ini gue pengen tahu dari dua pihak, dari sisi cewek dan cowok. Dari situ kita bakal membuat kesimpulan apa sih cinta dari cowok, cinta dari cewek. Di situ bakal kita tahu Pandangannya ya. pandangannya seperti apa. Balik lagi ke personal, balik lagi ke mostly ceweknya gimana, mostly cowok gimana. Jadi kita tahu gimana pandangan masing-masing. Oke, kalau gitu kalau kalian punya pendapat cinta sesuai pandangan kalian, komen aja langsung ya. Oke, kayaknya sampai di sini aja topik cinta-cinta ini karena memang nggak akan belum mau selesai. Lanjut ke berikutnya. kan lanjut ke berikutnya. Iya. karena nggak akan
selesai, kita mungkin bakal ada episode cinta-cinta Iya. berikutnya. Buat bucin-bucin mania, tunggu bucin selanjutnya. Akankah dari belum. bucin, ya kan? Akan. Ya, nggak apa-apa, like aja dulu. Like ya kan? aja dulu. Like aja dulu, Like aja walaupun dulu. belum selesai mah, ya kan? Bumpernya juga udah muncul. Totet. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Pantengin terus di channel Sarang Ide di Sebat. Sarang Ide. Channel Sarang Ide. Sebat, jangan lupa komen. Penggal bacot, Like, Wah, komen. berantakan semuanya. Mantap. Oke, nih. oke. Ini episode paling mantap nih. Mantap nih. Nabrak semua nabrak. Lo tau absurd nih begitu, absurd. Oke, cut dulu. Kita harus kompak, kita harus kompak. Ayo, dari ulang. Kita harus kompak. Dipotong aja, ayo. Ya, kita harus kompak. Ayo, tuh. Iya. 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, subscribe. subscribe gimana? Ya. Ting 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 ting. Itu nyalakan notifikasi. Notifikasinya. Tombol notifikasinya. Karena next episode bakal seru banget, kita ngebahas apa sih definisi cinta. Yes. Buat kalian yang mau juga ngasih jawaban ke dalam sini nih, ayo. Ngasih opini kalian, ide kalian, perspektif kalian seperti apa, kita bahas di sini. Oke. See you next episode. Terima kasih.